Kita masuk dalam firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang mezbah dan hari ini kita lanjut lagi mezbah part kedua. Baik, kita akan belajar tentang mezbah, yakni ada perkataan Jehovah Jireh. Dan Abraham menamai, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini adalah peristiwa di mana Abraham akan memberikan anaknya yang tunggal sebagai bukti ketaatannya dia kepada Tuhan. Tapi pada saat dia memotong anaknya yang dikasihinya buat Tuhan, malaikat menahan dia dan diganti dengan seekor domba jantan yang melambangkan pengorbanan Kristus 2000 tahun kemudian. Nah, yang menarik adalah kata Jehovah Jireh. Kalau saya baca di Alkitab, Jehovah Jireh ini muncul cuma satu kali. Jehovah Jireh di Kejadian 22 ayat 14. Mari baca dengan saya 1, 2, 3. Jehovah Jireh. 1, 2, 3. Jehovah Jireh. Yang artinya Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini menjadi dasar bahwa dalam mezbah, dalam pertemuan doa, kita percaya ada penyediaan Tuhan buat segala yang kita perlukan. Itulah konsep dasarnya. Tapi perhatikan baik-baik kata Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Jireh itu kalau saudara lihat arti katanya tidak hanya artinya disediakan, tetapi mari kita lihat gambarnya saja. Muncul kata-kata Jireh-Jireh ya. Jireh, dasar katanya ini muncul beberapa kali di Alkitab. Bukan Yehova tapi kata Jireh. Bukan disediakan tapi dipertemukan. Saya ulangin lagi. Jireh itu artinya diketemuin. Contohnya, saudara lihat gambar di kiri atas itu adalah Nuh. Naik ke atas bahtera, banjir berpuluh-puluh hari, beratus-ratus hari. Tidak ada daratan dan satu hari mata Nuh bertemu daratan. Kata mata Nuh bertemu pakai akar kata Jireh. Bertemu daratan. Jadi saudara yang longing, ingin akan sesuatu, satu waktu Tuhan pertemukan. Lalu saudara lihat muncul lagi kata itu waktu Tuhan membuat cakrawala. Pada saat gelap Tuhan buat langit cakrawala. Gelap bertemu dengan terang. Di mana ada gelap, Tuhan pertemukan dengan terang. Dan Tuhan perkatakan, itu sangat baik. Jireh muncul lagi. Pada waktu Ishak bertemu dengan Ribka atau Rebeka. Ishak bertemu dengan Rebeka. Di situ dikatakan, mata mereka bertemu. Jireh muncul lagi. Jadi kalau saudara nanti pergi ke gereja, pulang gereja, tiba-tiba mata saudara bertemu ya. Tiba-tiba ada tisu jatuh gitu. Dan ada mata yang bertemu dengan saudara. Tanya dulu, sudah kawin apa belum? Siapa tahu Tuhan pertemukan saudara. Jadi Jireh, lah saudara lihat sebelah kanan. Jireh di sini digambarkan berbagai macam binatang. Ya, ada dipertemukan dengan Adam. Di situ ada babi panggang karo, casiu, apalagi ada ayam bakar, ayam hainam, ikan tim rebus, semua dipertemukan dengan Adam. Lalu kata bertemu, lalu Tuhan berkata itu sangat baik. Jadi mari kita baca ayatnya sekali lagi. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan atau akan dipertemukan. Apa sekarang yang saudara rindukan untuk saudara bertemu? Apa itu jodoh? Apa itu keuangan? Apa itu kesehatan? Ayat ini menyatakan di atas gunung Tuhan ada pertemuan yang diberikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Mari kita baca ayat ini yang tadi kita bahas. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10 saudara baca, 1, 2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12 saudara, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Itu korban ketaatan. Ayat 13 saya baca, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di sini saudara perhatikan, Abraham menoleh dan melihat, bertemu dia dengan domba jantan itu. Penyediaan terjadi. Lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Ayat 14 saudara baca, kita baca bersama-sama. Dan Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah mari kita perhatikan cerita ini, ada dua cerita. Yang pertama Abraham mau potong anaknya, tidak jadi. Lalu ada cerita berikutnya, yakni Tuhan ganti dengan seekor domba. Yang melambangkan nanti di perjanjian baru 2000 tahun kemudian, Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, anak Allah sendiri dikorbankan buat ganti dosa kita. Semua sini sama-sama nangkep ya. Mari kita lihat pelan-pelan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya nggak ada. Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Dua ayat tentang Abraham ini, ada yang menarik. Kata N-nya dan itu banyak sekali. N. Ada berapa N? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali kata N. Dan. Saya ingat dulu waktu kuliah, satu waktu saya ingat saya cuma punya uang sisa 18.000. Lalu saya pergi kebaktian di Karsa Pemuda. Lalu waktu persembahan seperti tadi, mau memberikan persembahan, tiba-tiba Roh Kudus bilang, berikan 12.500. Saudara, dan saya mengambil dompet saya pelan-pelan. Saya tarik 12.500 itu. Dan saya taruh di amplop. Saya ingat loh, slow motion. Slow motionnya saya ingat. Kenapa? Karena berharga. Waktu itu 18.000 saya bisa makan berkali-kali. Saya pulang nanti bagaimana? Dan setelah saya memberikan di kotak persembahan, dan setelah itu saya bingung. Saya pulang naik angkot, bayarnya berapa? Dan setelah itu saya bingung, saya mau makan bagaimana? Dan demikianlah. Dan di sini ada 7 kali menyatakan, Alkitab menggambarkan kepada kita semua betapa peristiwa Abraham mau potong anaknya itu sangat menyakitkan bagi Abraham. Sangat berat. Karena itu dia tulis, dan mereka sampai ke tempat itu. Dan Abraham membangun mezbah di situ, di mana dia tahu anaknya akan dikorbankan. Dan dia ikat anaknya. Saudara mulai mengerti bahasanya? Dan dia taruh anaknya di atas. Dan dia angkat, itu beratnya bukan main. Berapa kali? 7 kali. Lalu setelah itu, cerita berganti akan anak domba Allah. Saudara lihat lanjutannya. Lihat ya,
Tadi berapa kali N? Berapa kali? 7. Nah sekarang lihat lanjutannya. And God said, ini tadi kan Abraham, sekarang Tuhan. Dan and he said, lay not thine hands, jangan potong anak itu. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat ada domba. Nah saudara lihat. And Abraham lifted up his eyes and looked. And behold behind him a ram. And Abraham went and took the ram and offered him up. Ternyata juga ada berapa kali? 7 kali. Apa artinya? Waktu Tuhan mau korbankan anak domba ya Allah yakni Yesus. Itu hatinya juga sangat pedih. Sangat berharga darah Yesus buat kita semua. Saudara nangkep di sini? Jadi sama. Abraham berat. Waktu Allah memberikan Yesus buat kita. Itu juga sangat berat karena berharga sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya. So berat. Karena itu darah Kristus itu mahal. Karena itu di dalam darah Kristus dikatakan. Yang di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi. Semua harus tunduk dalam darah Yesus. Karena itu saudara kalau ada saudara takut diguna-gunai, takut akan kuasa gelap. Katakan darah Yesus. Mari katakan bersama saya darah Yesus. 1, 2, 3. Darah Yesus. Darah Yesus tutup bungkus. Darah yang sangat mahal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi 7 kali 2. Jadi Abraham hatinya pedih 7. Waktu domba itu diberikan 7. Dan dalam peristiwa inilah, ini saya tunjukkan Bapak. Dalam peristiwa inilah muncul ayat 14. 2 kali 7 berapa saya tanya? 14. Baca ayat 14. Saudara kira ini kebetulan? Ini diatur detail sama Tuhan. Cuma 1 kali. Mari baca bersama saya. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, di salib itu akan ada pertemuan buat saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saudara taruh tangan dada katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan akan pertemukan saudara dengan apa yang saudara rindukan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Sangat berharga makanya muncul cuma 1 kali. Mari kita lanjutkan. Mezbah adalah tempat Tuhan janji engkau akan bertemu. Mintalah maka engkau akan mendapat. Carilah, ketuklah maka engkau akan dipertemukan. Ini ayatnya. Mezbah adalah tempat Tuhan janji ada pertemuan Jehovah Jireh. Lalu kita lihat yang poin kedua. Nah yang kedua ini yang terakhir adalah api mezbah. Kita tahu bahwa mezbah itu apinya dari langit waktu Elia dibakar habis semua korban. Waktu Harun dibakar habis. Kita lihat darah Kristus disalib. Mari kita baca Lukas 22 ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebelum Yesus naik ke atas salib, dia berkata, aku buat sebuah perjanjiannya. Darah anak domba ini naik ke langit untuk dosa kita semua. Untuk semua kutuk, untuk segala yang negatif. Darah Kristus, darah Kristus. Mahal. Mari kita lihat di perjanjian lama. Bagaimana Harun, kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah anak domba itu ke mezbah dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan, menguduskan dari segala kenajisan orang Israel. Inilah dasarnya. Lalu kita lihat, mari kita baca Imamat 9 ayat 24, 1, 2, 3. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran
dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Jadi keluarnya api dari mana? Dari Tuhan. Bukan dibuat tapi muncul sendiri. Keluar api dari Tuhan, tapi ada ayat selanjutnya ditulis. Ayo ini yang menarik, api mezbah ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Saya ulangin lagi, harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Saudara lihat ayat ini. Lalu tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13 baca sama saya. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. 2 kali disebut. Api Tuhan udah kasih korban Kristus di atas kayu salib. Itu seumpama api dari surga. Tapi api yang ada di kita semua ini harus dijaga. Katakan amin. Bagaimana cara jaganya? Dia kasih sangat detail Alkitab. Tiap-tiap pagi, mari baca, tiap-tiap pagi imam harus buka TikTok. Bukan, buka WhatsApp atau buka IG. Tiap-tiap pagi joget TikTok. Enggak ya? Tiap-tiap pagi atur korban persembahan. Cara jaga apinya itu tiap pagi ada korban. Ada korban. Ada korban. Jaga apinya. Katakan amin. Banyak gereja marah-marah kalau gereja lain maju. Pernah dengar begitu? Saya percaya saudara bukan Kristen baru ya, Kristen lama semua. Ada gereja baru dibilang pendetanya sesat. Ada gereja, wah pokoknya jelek-jelekin terus. Padahal lupa, kadang-kadang sudah lama, pelayan-pelayan Tuhan sudah lama, gak menjaga api. Tidak ada korban lagi. Adanya politik, uang. Akhirnya apinya pindah ke tempat lain. Saudara ngerti? Siapa tahu, mungkin Saudara jangan kira ini hanya dunia roh loh. Di dunia usaha juga sama. Saudara buka restoran, saudara buka usaha. Lalu saudara mulai enak-enakan, ngawur, belanja royal sembarangan. Saudara harus perbaharui terus usahamu loh. Harus ada korban terus, ganti mesin, ganti kreativitas, terus menerus. Kalau apinya padam, ganti ke tempat lain. Ini Alkitab berkata, tiap hari ada korban. Katakan amin. Tiap hari. Banyak bilang, oh saya jenuh Tuhan. Saya jenuh, saya gak dapat apa-apa. Mungkin. Karena engkau tidak pernah korban lagi buat Tuhan. Hatimu gak pernah diberikan lagi buat Tuhan. Saudara mulai salahkan pendeta. Saudara mulai salahkan pembicara, mulai salahkan pemain musik, mulai kecewa dengan orang-orang Kristen yang lain padahal sendirinya apinya yang padam. Kita lihat ayat selanjutnya. Ini kan api di perjanjian lama. Apa api di perjanjian baru? Namanya pikul salib. Apa namanya? Pikul salib. Yuk kita baca ayat yang jarang dibaca di gereja. Tapi saya jamin kalau saudara pakai ayat ini, api itu akan terus menyala. Mari kita baca. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Aduh, saya gak berani baca. Lalu ayat 40, dan kepada orang yang hendak gosipin engkau
karena mengingini sesuatu daripadamu, serahkan juga jubahmu. Ini namanya pikul salib. 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43 dengan kuat, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tapi ayat ini 44, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat di bawahnya ditulis, dan kamu akan sempurna seperti Bapakmu di surga. Bagaimana caranya sempurna? Pikul salib. Mengasihi musuh, berdoa buat mereka yang menganiaya kamu, itu korban. Rupanya korban yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua adalah menaruh diri kita di atas kayu salib. Seorang hamba Tuhan berkata begini, ada orang berkata, saya mau mati buat Tuhan. Mati buat Tuhan itu gampang cuma sekali. Tapi hidup buat Tuhan itu setiap hari. Pikul salib. Diam saudara ya hari ini ya. Api mezbah tetap terjaga. Terobosan tetap terjaga. Karena hidup yang diletakkan di salib. Bahan saya udah habis. Cuma saya mau janjikan ini firman Tuhan. Apa yang saya janjikan buat saudara? Kalau saudara taruh hidupmu di salib, muncul ayat 14. Jehovah Jireh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.